Makanya bisnis apapun, usaha apapun tidak akan mengalami kemajuan, karena di alam bawah sadarnya ada paradigma bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Saya sudah selesai dengan diri saya, ya, nggak ada urusan. Mau bubar, mau nggak ada masalah. Saya tidak akan menjadi terbang kalau jamaah saya banyak, dan saya juga tidak akan tumbang kalau kalian hilang semua. Emang gue pikirin? Nggak ada urusan saya. Saya sudah selesai dengan diri saya. Ternyata pusat semesta tidak ada di luar. Pusat semesta ada dalam diri kita sendiri. Itu harus dialami langsung sendiri. Ini saya kasih tahu nih, yang sebelah sini. Kalau istrimu sakit, itu kurang bicara. Karena setiap dia bicara, di stop oleh kamu. Alhamdulillah. Yang sudah pada ngaji dengan saya. Ayah ada masalah, suruh datang. Sama saya diajak nyanyi aja sembuh. Kalian tuh kalau ngomong sakinah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah, ngerti ente? Jauh dari konflik, jauh dari penyakit. Setiap hari kita bersuka cita. Luar biasa. Itu semua orang yang berpenyakit besar, penyakit kronis, kanker, tumor, macam-macam. Sebetulnya masalah dia adalah pikiran bawah sadarnya. Banyak sekali sampah-sampah masa lalu yang perlu diterapi. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menyaksikan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Jadi kalau sekarang orang mengatakan bahwa DNA itu bisa menyimpan data, tidak heran bagi saya. Saya sudah tahu secara mikro isinya seperti apa. Pernah menghitungnya. Saya pernah belajar yang namanya persamaan Hartree-Fock. Itu tidak bisa dipecahkan dengan cara manual. Harus belajar aljabar linier, itu pun harus menggunakan komputasi. Tidak bisa dihitung secara manual. Jadi ternyata yang menentukan wajah kita adalah data kita masing-masing. Kenapa wajah kita saat ini seperti ini? Itu datamu. Karena semua kita datang ke dunia untuk menyelesaikan 3 hal. 1, ada utang karma yang harus dibayar. 2, ada pekerjaan masa lalu yang belum selesai. 3, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Percaya sama saya, kita datang ke dunia tidak akan keluar dari situ. Begitu kita sadar dengan itu, mohon maaf, ketika kita disakiti orang, kita tidak buru-buru marah. Oh, jangan-jangan saya pernah menyakiti dia, entah di kehidupan yang mana. Karena tidak mungkin tiba dia menyakiti saya kalau saya tidak mengundangnya. Oh ya Allah, kalau ini adalah cara engkau untuk melunasi utangku, agar aku terbebas dari utang ini, dan agar aku bisa kembali kepadamu dalam keadaan suci. It's okay, no problem. Kemampuan kita menerima itu lebih besar. Jangan-jangan wajah lahir kita saja sampai sekarang kita tidak kenal. Kita cuma tahu besarannya saja. Kita cuma tahu luarnya saja, dalamnya kita nggak tahu. Bahkan kalau saya tes, Anda tahu nggak cara berpikir Anda? Ini masalah fisiologinya, psikologinya. Cara berpikir kita aja kita nggak tahu. Yuk, yang laki-laki saya tanya. Tahu nggak cara laki-laki berpikir seperti apa? Laki-laki itu ternyata otak kiri dan otak kanannya tidak punya corpus callosum. Tidak ada jembatan penghubung otak kiri dan otak kanan. Makanya laki-laki rasa dan logikanya terpisah. Perempuan lain lagi. Otak kiri dan otak kanannya ada jembatannya. Sehingga otak kiri dan otak kanan ada jembatan penghubung. Mohon izin, mohon maaf. Makanya perempuan tidak bisa membedakan mana rasa, mana logika. Akibatnya apa? Akibatnya kalau perempuan punya masalah, perempuan itu tidak perlu solusi, hanya perlu didengar.
Hebatnya perempuan, didengar saja sudah solusi. Kalau kita kenal saya yang kayak gitu, nggak mungkin di rumah ada cekcok. Cekcok itu karena tidak saling mengenal. Yang laki-laki cara berpikirnya ingin memaksakan kepada perempuan, yang perempuan cara berpikirnya beda, ingin memaksakan pada laki-laki. Ya konflik karena tidak saling mengenal. Coba kalau belajar dalam saja, cara berpikir aja luar biasa. Kalau saya tahu istri saya perlu bicara 23.000 kata sehari, saya cuma perlu bicara 7.000 kata sehari. Makanya saya tuh cuma bicara kalau di sini aja. Di rumah dengerin istri. Karena dia harus bicara 23.000 kata. Dan kalau istri saya bicara 23.000 kata, berarti sehat. Ini saya kasih tahu nih yang sebelah sini. Kalau istrimu sakit, itu kurang bicara. Karena setiap dia bicara, di stop oleh kamu. Harus mengikuti logika kamu. Itu karena tidak saling mengenal. Kalau saling mengenal, keren. Laki-laki itu karena otak kiri dan otak kanannya terpisah, tidak punya jembatan. Laki-laki paling tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Makanya saya kasih tahu yang sebelah sini, jangan coba-coba nasehati suamimu. Gimana caranya kalau dia ingin dinasehati? Suruh ngaji sama saya. Karena menurut riset John Gray, ini riset nih, bukan saya sedang iklan supaya ngaji. Gak penting amat bagi saya. Kalian ngaji nggak ada urusan. Saya sudah selesai dengan diri saya, ya, nggak ada urusan. Mau bubar, nggak ada masalah. Saya tidak akan menjadi terbang kalau jamaah saya banyak, dan saya juga tidak akan tumbang kalau kalian hilang semua. Emang gue pikirin? Nggak ada urusan saya. Saya udah selesai dengan diri saya. Tapi ini penting. Menurut John Gray, laki-laki itu hanya bisa dinasehati, satu, oleh gurunya, dua, oleh orang tuanya kalau punya wibawa. Nah, kalau orang tuanya nggak ngasih contoh yang bagus, gimana bisa menyatati anak itu? Satu-satu pilihan adalah guru yang bisa dipercaya. Alhamdulillah yang sudah pada ngaji dengan saya. Ayah ada masalah, suruh datang. Sama saya diajak nyanyi aja sembuh. Ajak joget aja sebentar sembuh gitu. Lah ya. Jadi sebetulnya asal kita tahu caranya, luar biasa. Jadi saya kasih tahu nih yang sebelah sini, jangan coba-coba menasehati pasanganmu. Karena pasanganmu hanya bisa dinasihati oleh gurunya atau orang tuanya. Dan kalau tidak punya guru, tidak punya orang tua yang bisa menasihati, satu caranya, antepkeun. Ini hasil riset John Gray. John Gray itu risetnya 15 tahun. Ditulis dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Makanya gaul dikit. Kalian tuh kalau ngomong sakinah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah, ngerti ente? Ini pengetahuan praktis yang saya bagikan hasil riset. S3-nya John Gray itu relationship, khusus meneliti hubungan suami istri. Keren itu. Ternyata laki-laki itu kalau punya masalah tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Laki-laki kalau punya masalah dinasehati, apalagi turut campur ngasih solusi, merasa terhina. Itu menurut riset John Gray. Kalau dia dibiarkan merasa gagah sebagai ksatria. Makanya antepkeun. Kalau kita tahu ilmunya, ternyata mereka itu yang para laki-laki hanya perlu dibiarkan, beri jeda, dan jangan diajak bicara.
itu dihormati oleh pasangannya. Bager deui. Coba. Ini pengetahuan yang selama ini kita tidak praktekkan. Betul apa tidak? Karena kita itu tidak pernah tahu. Makanya kita tidak kenal wajah asli kita. Kita juga tidak kenal wajah asli kita, lahir batin. Apa yang terjadi? Itu jadi penghalang untuk menemukan kebenaran. Itulah pentingnya kita mengenal diri sejati kita, lahir batin. Kalau udah nyampe situ mah damai. Jauh dari konflik, jauh dari penyakit. Setiap hari kita bersuka cita. Luar biasa. Yang keempat, penghalang kebenaran kita adalah membiarkan terorisme di alam bawah sadar kita menghancurkan kehidupan kita. Jadi terorisme yang paling berbahaya bukan di luar. Karena teror yang paling berbahaya datangnya dari alam bawah sadar kita. Nih saya kasih tahu, ini pakai bahasa sains sedikit ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ternyata cuma 5%. Dan pikiran bawah sadar 95%. Pikiran sadar disebutnya short term memory, memori jangka pendek. Jadi kalau pikiran sadar menangkap apa-apa, itu sebentar juga lupa. Tapi kalau itu berulang-ulang ditangkapnya, jebol, masuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar disebutnya long term memory. Kalau sudah nyungsep di situ, itu akan menjadi teror bagi kita. Oleh karena itu, semua orang yang berpenyakit besar, penyakit kronis, kanker, tumor, macam-macam, sebetulnya masalah dia adalah pikiran bawah sadarnya. Banyak sekali sampah-sampah masa lalu yang perlu diterapi. Ingin tahu? Gampang. Kalau pikiran bawah sadar itu tersentuh sedikit saja aja stimulus, itu keluar aslinya. Makanya pura-pura kita sudah selesai, sentuh saja sesuatu yang berhubung dengan masa lalunya. Semua masa lalu yang ada di alam bawah sadar akan keluar menjadi kata-kata yang menyeramkan. Itu buktinya alam bawah sadarnya masih hidup. Jadi teror terbesar kita sebetulnya dari alam bawah sadar kita. Mohon maaf, pernah dengar dari kecil hidup itu susah dan penuh perjuangan? Pernah? Berapa kali? Berapa kali? Itu masuk di alam bawah sadar. Itu menjadi paradigma. Itu menjadi nasib. Makanya bisnis apapun, usaha apapun tidak akan mengalami kemajuan, karena di alam bawah sadarnya ada paradigma bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Sebelum dia bisnis harus dirubah dulu. Dirubah, diganti programnya. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Itulah pentingnya pelajaran hipnoterapi. Diganti programnya. Kalau program yang itu yang masih ada, maaf, apapun bisnisnya bangkrut, dimodalin berapapun bangkrut, karena di pikirannya sudah terbentuk hidup itu susah dan penuh perjuangan. Wah, itu bahayanya alam bawah sadar. Ini agak saintifik ya, saya jelaskan hari ini supaya kita masuk lebih dalam, kenal diri kita lebih dalam. Oh, ternyata cara berpikir saya selama ini keliru. Jangan-jangan itu yang telah menyumbang kehidupan saya seperti yang saya alami saat ini. Lanjut. Oke. Yang kelima, penghalang kebenaran itu karena kita mencari kebenarannya keluar dari diri kita. Padahal kebenaran ada dalam diri kita. Allah yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menyaksikan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Ternyata pusat semesta tidak ada di luar. Pusat semesta ada dalam diri kita sendiri. Itu harus dialami langsung sendiri. Awas ya, kalau saya bicara begini jangan puas. Itu baru kata-kata, baru konsep, baru teori.
Dan buat apa kita berteori kalau itu tidak menjadi realisasi dalam diri? Jadi semua harus dialami sendiri. Bisa, bisa. Semua ada caranya. Yang sudah membuktikan di ruangan ini manggut-manggut. Luar biasa. Tidak mungkin Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaran kepada dirimu sendiri. Gak mungkin Allah mengatakan itu sebatas konsep. Dan itu harus menjadi realisasi, harus menjadi pengalaman spiritual. Bapak Ibu akan kaget, ternyata begitu Hubble, teleskop Hubble menemukan yang disebut dengan mawar merah, ternyata Nabi Muhammad sudah melihat itu, dan itu diabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Faida sakotis sama'u fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi antara sains dengan spiritual itu saling mendukung, saling menguatkan. Ternyata apa yang ada di alam besar ada di alam kecil ini. Bahkan suatu saat akan terbalik. Ternyata alam besar yang sebenarnya adalah diri saya. Yang di luar diri saya adalah alam kecil. Kalau kita menjelajahi ke dalam, ternyata tak terbatas dalam diri kita itu. Tanpa batas. Yang keenam, penghalang kebenaran adalah puas dengan pengetahuan pinjaman. Tahu pengetahuan pinjaman? Yang tadi, pengetahuan katanya hanya sebatas konsep, hanya sebatas teori, tidak dialami langsung oleh kita. Itu namanya pinjaman. Dan semua yang pinjaman bukan milik kita akan hilang. Mahasiswa hanya siap ketika mau ujian. Bahkan saya tanya yang semester kemarin, di semester berikutnya sudah lupa. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan pengetahuan pinjaman di otaknya. Dia tidak betul-betul memahami apa pengetahuan itu sesungguhnya, bahkan tidak mengalami. Oleh karena itu, semua pengetahuan yang sebatas teori dan konsep tetapi tidak menjadi pengalaman pribadi kita, itu semua pengetahuan pinjaman dan sebentar akan hilang. Yang selanjutnya, penghalang kebenaran itu adalah tidak mampu melepaskan segala formula yang telah melumpuhkan potensi spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, bahkan membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Nih saya kasih tahu, banyak gak formula? Formula itu semacam resep masak. Kita menjalankan ritual itu kayak resep masak, betul? Sholat 4 rakaat, ya udah, yang penting 4 rakaat dijalankan, bacaannya juga dibacakan, tetapi hanya ngegelontor saja, bilang ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ardh, ngegelontor saja. Karena itu sudah jadi formula. Dan formula itu bisa jadi malah melumpuhkan potensial spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Saya kasih tahu, kalau orang yang cerdas, kapan sih Nabi Ibrahim membaca ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ardh? Cari. Oh, ternyata di Quran. Beliau itu melakukan pencarian dulu. Beliau mencari Tuhan. Akhirnya bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Setelah menemukan pengalaman itu, beliau bilang, ini wajahtu. Kita bilang ini wajahtu, ujug-ujug tanpa pengalaman apapun. Jadinya kosong. Dan itu melumpuhkan kecerdasan spiritual kita, melumpuhkan, membunuh kemanusiaan kita. Maaf, bahkan banyak orang didoktrin saja untuk membunuh orang lain mau. Atas nama agama dan Tuhan katanya. Tuhan macam apa menyuruh kita membunuh orang lain? Bukankah darah itu haram? Pertumpahan darah itu haram. Bahkan kita menghalalkan darah orang lain karena perbedaan
keyakinan dengan kita, wah itu penyakit kulit, itu yang namanya kedangkalan. Gak mungkin amat. Kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah mencapai cinta kasihnya Allah yang tanpa batas, justru belas asih. Bahkan leluhur kami di tanah Sunda ini, puncaknya ilmu adalah nyaah kanu ngewa. Jadi orang yang benci kepada kita aja kita sayang, apalagi orang yang sayang kepada kita. Makanya puncaknya ilmu itu adalah kalau kita sudah bisa sayang pada orang yang benci kepada kita, itu baru keren. Karena tidak mungkin kejahatan dilawan dengan kejahatan, tidak mungkin kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya perlu cahaya. Oleh karena itu kejahatan hanya bisa dilumpuhkan dengan satu, yaitu cinta kasih. Banyakkah formula yang telah melumpuhkan kita, melumpuhkan kecerdasan spiritual kita, melumpuhkan potensi kita, bahkan membunuh kemanusiaan kita? Karena formula itu dianggap kebenaran, padahal kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Makanya banyak orang yang rela, mohon maaf, meledakkan tubuhnya, menyakiti orang lain, karena ada formula di sini, menghancurkan kemanusiaannya dia sendiri. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Berguna itu berarti menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Itu namanya berguna, bukan menjadi sumber bencana bagi orang lain. Coba, orang meledakkan tubuhnya jadi sumber bencana bagi orang lain. Berguna dari sisi apa? Tapi karena ada formula yang membangun ini. Hati-hati, jangan izinkan formula itu, apalagi kalau formula itu melumpuhkan potensi spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, ujungnya malah membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Hadirin, harga dirinya manusia itu adalah kemanusiaannya. Dan kalau manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya, tidak layak disebut manusia. Setuju? Oke. Yuk, sekarang masuk. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Kan banyak yang takut untuk berbeda. Gak apa-apa berbeda, sepanjang itu dasarnya ada, masuk akal, dalilnya ada, penunjangnya ada. Kenapa kita mesti sama daripada sama dengan orang lain yang hanya menggunakan pengetahuan pinjaman? Betul atau tidak? Jangan takut untuk menjadi berbeda, tapi takutlah untuk menjadi sama. Coba lihat wajah kita, berbeda bukan? Berarti yang menciptakan perbedaan itu siapa? Allah, bukan? Makanya kita dalam hidup ini diajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan. Kalau wajah kita berbeda, berarti kita datang ke semesta ini untuk tujuan yang berbeda, untuk peran yang berbeda. Berarti jalan kita pasti beda. Lah kenapa mesti sama? Henry Ford yang punya pabrik mobil Ford di Amerika, orang paling sukses di dunia otomotif, boleh mengatakan begini: kalian kalau ingin sukses, jangan ikuti tangga yang sudah saya lalui, karena tangga ini hanya cocok buat saya. Kalian coba-coba mengikuti tangga ini, kalian tidak akan sukses, karena kalian sudah disediakan oleh Tuhan tangga yang lain. Hebat Henry Ford. Makanya jangan ingin menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Karena kita ini sesungguhnya semuanya hebat, semuanya jenius, semuanya cerdas. Cuman kita kelihatan idiot, salah tempat. Ikan itu jenius kalau disuruh berenang. Dari sejak lahir dia sudah tidak usah pakai guru renang, bisa ngojay. Tapi kalau ikan disuruh memanjat, idiot.
salah tempat. Monyet itu jenius disuruh memanjat, tapi kalau monyet disuruh berenang, idiot, salah tempat. Semua kita itu jenius, cuman kenapa kelihatan bodoh dan idiot? Salah tempat. Kita yang menempatkan diri kita di tempat yang salah. Saya yakinkan pada kita semua, tidak mungkin ada orang di dunia ini hidupnya tidak berguna. Karena tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan, tidak ada. Percaya sama saya, Allah yang berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku arsitek agung, tidak ada ciptaanku yang aku buat sia-sia. Semua aku rencanakan dengan matang. Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kita ini direncanakan oleh Allah. Lah, kenapa hidup kita hari ini banyak masalah? Karena hidup kita tidak sesuai dengan rencana awal Allah. Karena kalian bikin rencana baru. Pernah nggak dalam hidup ini nanya, ya Allah, saya direncanakan untuk apa di dunia ini? Pernah begitu? Pernah? Lah, karena nggak pernah nanya, nggak dijawab. Makanya siapa yang tidak mengalirkan pertanyaan, maka tidak akan dialiri jawaban. Tapi siapa yang rajin mengalirkan pertanyaan, jawaban akan datang tanpa diduga. Bisa lewat orang, bisa lewat apa saja. Makanya tanyakan sama Allah, ya Allah, sesungguhnya kelahiranku ke dunia ini yang sekarang untuk tujuan apa ya Allah? Saya pastikan Allah akan ngasih jawabannya. Karena saya udah nanya. Saya tanya sama Allah, ya Allah, aku percaya Engkau adalah arsitek agung, Al-Musyawir. Tidak mungkin kelahiranku datang ke dunia tidak Engkau rencanakan. Bahkan Kau memilih ibu yang terbaik, memilih ayah yang terbaik, memilih kakak saya yang itu, memilih adik saya yang itu. Bahkan saya dilahirkan di tempat itu. Itu rencanamu. Dan sekarang saya ikut rencanamu saja. Ikuti aja. Makanya itulah yang disebut dengan menari bersama semesta. Tidak ada yang ditolak sekalipun itu menyakitkan. Karena menyakitkan itu pandangan pikiran kita. Siapa tahu di tempat itu Allah menunggu kita. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Percaya sama saya. Bukankah kebangkrutan yang telah mengantarkan kalian ke sini? Bukankah kebangkrutan itu tidak kalian sukai? Tetapi bukankah itu yang mengantarkan ke sini dan menemukan kesadaran baru? Sekarang bilang sama Allah, minta maaf. Ya Allah, maaf, aku berburuk sangka kepadamu. Ternyata apa yang tidak aku sukai itu ternyata sangat baik bagiku menurutmu. Ternyata itu adalah cinta kasihmu. Maaf ya Allah jika aku menyebut itu musibah selama ini. Ternyata tidak ada musibah, semuanya berkah. Walaupun itu tidak aku sukai saat ini, tapi itu adalah proses untuk menuju kedewasaanku. Kalau kita sudah semua seperti itu, kita tidak akan lagi memberi judul, ini musibah, ini berkah. Semua kita kasih judul berkah. Sakit berkah, ditinggalkan orang yang dicintai berkah, ya, bangkrut berkah, banyak uang berkah, semuanya berkah. Kita tidak terjebak lagi dualitas. Baru di situ akan memasuki keadaan baru, kesadaran baru. Kita tidak akan lagi protes. Kita menikmati proses dengan sesungguhnya. Satu, jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah justru kalau menjadi sama. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Paham sampai di sini? Oke. Ingat judul tadi. Judulnya apa? Jika kita hidup hanya ingin diterima oleh orang lain, maka kita akan mati saat ditolak. Sekarang berhenti berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Saya kasih tahu, ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Masa nggak ingin? Ingin mengesankan orang lain? Ingin berkesan bagus di mata orang lain? Tahu caranya? Kalau ingin mengesankan orang lain, malah kita menjadi orang lain, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya kasih tahu, kalau ingin mengesankan orang lain, caranya adalah
jadilah dirimu sendiri. Justru ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan mengesankan siapapun. Kita punya ciri khasnya sendiri, punya brand, istilah anak muda sekarang, di branding. Kalian cari Indomaret, tidak usah cari tulisan Indomaret. Anak kecil aja belum bisa baca, sudah tahu Indomaret di sana, hanya melihat warna. Betul? Coba anak kecil pengen ciki, belum bisa baca, I nggak tahu, N nggak tahu, D nggak tahu, tapi dia tahu itu Indomaret. Dari mana? Dari warnanya. Jadi kita mau membranding diri kita seperti apa? Kita mau membranding diri kita seperti apa, ya terserah kita. Temukan kecerdasan, kejeniusan kita di bidang itu. Dan saya kasih tahu, semua anak kita, semua manusia di dunia itu jenius. Tapi anak kita akan kelihatan tidak istimewa saat dia harus menjadi seperti yang kita mau. Itu kesalahan kita selama ini.